Shalom, selamat hari Minggu, salam damai, sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Mari kita diskusi mengenai firman Tuhan. Tentunya kita bersyukur karena ada panduan, ada pedoman, ada sumber diskusi. Mengapa kita perlu diskusi? Karena memang firman Tuhan tidak cukup hanya diketahui dan dibaca. Didiskusikan untuk kita temukan relevansinya dengan hidup kita, supaya kita bisa menerapkannya di zaman kita saat ini. Banyak isu kekinian mengenai kehidupan kita, baik masalah politik, masalah sosial, masalah budaya, maupun masalah-masalah yang lain, termasuk masalah pada generasi muda saat ini. Salah satunya misalnya masalah mental health, kesehatan jiwa, juga masalah pelecehan seksual, serta bully membuli. Jadi beragam problem pada masa kini itu sebenarnya bisa kita diskusikan sebagai orang tua, sebagai sesama orang percaya, sebagai orang Kristen, mendiskusikannya untuk menemukan solusi yang tepat. Setidak-tidaknya kita minta hikmat agar hal-hal yang bisa kita hadapi kita selesaikan dengan baik. Salah satu bagian dari firman Tuhan yang dapat menjadi rujukan kita sebagai bahan diskusi itu bisa kita baca dari apa yang disampaikan Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit, dari Matius 5 sampai dengan Matius 7. Bagian-bagian ayat ini penting untuk kita diskusikan dan dialogkan. Silakan saudara bisa bertanya melalui chat yang ada, dan kemudian kita akan bincang-bincang bersama. Yang saya mau highlight dari khotbah di bukit ini, saya ambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-32. Ini bagian yang penting berkaitan dengan relasi kita dengan sesama. Demikian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 27 sampai 32. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya supaya berzina dengan dia di dalam hatinya, maka jika matamu kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dan dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ayat-ayat ini sangat sulit dimengerti oleh kita pada konteks saat ini. Bagaimana mungkin kita tahu hati orang ketika seseorang, entah laki, entah perempuan, memandang lawan jenisnya, lalu kita bisa menilai bahwa orang itu sedang berpikir untuk melakukan tindakan seksual di dalam hatinya. Bagaimana mengujinya? Itu kan tidak mudah untuk kita gali temukan fakta pada pikiran. Yang kita bisa tahu kalau seseorang itu bertindak melakukan pelecehan seksual, baik dengan verbal maupun dengan sentuhan fisik, itu dapat kita uji, baik secara pernyataan-pernyataannya maupun tindakan fisiknya. Tetapi Tuhan Yesus memberikan penegasan tidak berhenti hanya di sana. Kejahatan perzinahan dan pelecehan seksual itu dimulai dari hati. Jadi ketika seseorang itu punya keinginan untuk melakukan satu tindakan seksual yang bukan pasangannya, yang secara utuh, secara legal, dan yang bukan juga yang patut dikerjakan, maka orang itu sedang berzina. Padahal masih dalam pikiran. Jadi Tuhan mengajarkan sesuatu motif di balik semua tindakan kita.
Apa motif saudara dan saya ketika berinteraksi dengan yang berbeda jenis? Apakah motifnya untuk membangun relasi sesama manusia, atau motifnya yang berkaitan dengan seksual? Kalau motifnya atau pikiran dalam diri kita atau hati kita sesuatu yang najis, yang cemar, yang jahat, yang membuat pikiran kita itu melampaui batas-batas yang sewajarnya, maka kita sebenarnya sedang berdosa kepada Tuhan dan kepada diri dan kepada orang yang menjadi objek daripada interaksi kita. Karena itu saudara, ini hal yang tidak mudah untuk dievaluasi. Tetapi ketika kita bisa menyaksikan tindakan itu berasal dari mana? Tindakan berasal dari pikiran, dari hati. Kalau ada seseorang itu sudah melakukan pelecehan, melakukan tindakan yang mencemarkan orang lain, mencemarkan diri sendiri, bahkan memamerkan anggota tubuhnya supaya dilihat seksi, dilihat seperti menggiurkan, sebenarnya motivasinya jahat. Memang bisa ditutupi dengan berbagai macam argumen, baik argumen passion, argumen sebuah komunitas. Kalau kita pergi atau melihat seseorang di satu komunitas, mau tidak mau kita akan menggunakan indrawi mata kita. Nah, pada saat kita bersentuhan pandangan mata kita dengan objek yang mungkin berbeda dan keinginan kita ada di sana, itu menimbulkan sebuah tindakan yang mencemarkan. Karena itu saudara, di sini perlu bijak dan perlu hati-hati. Kalau di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita percaya bahwa pemerintah negara sudah memberikan pengaturan bagaimana kita mencegah terjadinya pelecehan seksual, kekerasan seksual. Tetapi itu tidak cukup hanya dalam kategori untuk sampai kepada tahapan dari ujaran verbal maupun pernyataan verbal atau tindakan-tindakan yang merusak tatanan peradaban. Dari pihak kita sebagai orang yang mungkin menjadi objek untuk dilihat oleh orang lain, pastilah saya ketika melihat seseorang, saya juga dilihat oleh orang lain. Jadi ada satu kondisi di mana kita tidak pernah bisa meniadakan respon dan tanggapan orang lain terhadap diri kita ketika kita dalam satu pertemuan dengan siapapun, entah dengan pasangan atau bukan pasangan, dengan orang lain, entah sejenis, laki-laki dengan laki-laki atau laki-laki dan perempuan, pasti ada respon karena kita berhadapan dengan konteks itu. Namun kalau kita sendiri melakukan suatu kondisi di mana tanpa kita sadari atau kita sengaja kita mengumbar hal-hal yang bersifat fisik yang membuat suatu respon negatif dari pihak lain, maka sebenarnya kedua belah pihak memiliki kesalahan yang sama. Yang satu ingin mengumbar anggota tubuhnya supaya sensual, supaya bisa dilihat orang lain, supaya baik dan sebagainya motifnya. Tetapi di pihak lain, orang lain pun punya motif yang keliru. Nah, persoalannya adalah kedua-duanya yang menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual itu adalah orang-orang yang dalam posisi dan situasi yang berada di bawah otoritas orang lain. Biasanya seperti itu. Misalnya antara yang punya otoritas dengan yang tidak punya otoritas, maka yang punya otoritas bertindak atau berbuat melakukan suatu tindakan pelecehan. Jarang sekali yang tidak berotoritas dalam satu komunitas melakukan tindakan pelecehan seksual atau kekerasan seksual pada orang yang berotoritas. Ini yang perlu diwaspadai. Tetapi sekaligus saat yang sama, kalau begitu, bagaimana kita menanggapi kalau ada korban? Kita tidak serta-merta langsung menemukan pelaku tindakan kekerasan seksual itu. Kita perlu menelusuri selain cerita yang disampaikan, bukti yang ditunjukkan, dan juga hal-hal lain. Kita perlu untuk bertanya langsung kepada yang dituduhkan melakukan pelecehan seksual tersebut, sehingga ditemukan titik terang bagaimana kita dapat menyelesaikannya. Kalau kita membaca Injil Matius pasal 5 ayat 27-30, tindakan yang dilakukan oleh Tuhan terhadap orang yang melakukan tindakan pelecehan dan kekerasan seksual itu adalah
mengamputasi anggota tubuh yang melakukan kejahatan itu. Ini kan sesuatu yang tidak lazim kita dengar. Mengapa kita membacanya hanya urufiah, tetapi kita tidak membacanya secara makna teologisnya atau makna spiritualnya? Karena khotbah di bukit itu selalu berorientasi menjelaskannya secara makna daripada makna spiritual atau makna teologis. Dari ayat ini, Tuhan hendak mengatakan bahwa kita terlebih dahulu mengevaluasi motif kita, motif tiap-tiap orang. Apa sih niatnya sehingga melakukan hal-hal buruk itu? Mungkin saja orang itu sudah memiliki mental health yang jelek. Jadi kesehatan jiwanya yang buruk, bisa traumatik di masa kecil, bisa juga ada orang yang pernah memperlakukan hal buruk secara seksual kepada orang itu, atau bisa jadi orang itu sudah terbiasa mengetahui atau membaca atau menonton film-film porno, film-film semi porno dan sebagainya yang merusak dirinya. Dengan demikian maka ada di dalam pikirannya suatu pengetahuan yang keliru dan jahat, dan ini membentuk mental health-nya, sehingga ketika kita telusuri orang tersebut ternyata memang sudah rusak mental health-nya dan kacau sekali, sehingga ketika melihat siapapun, entah laki-laki, entah perempuan, entah pasangannya atau tidak, selalu ada niatan untuk melakukan tindakan pelecehan dan kekerasan seksual. Nah, ini yang perlu kita evaluasi. Tuhan mengendaki kita mengevaluasi hati kita, mengevaluasi pikiran kita, sejauh mana kita mengisi pikiran kita, mengisi hati kita dengan kebenaran, keadilan, dan kesucian. Kalau yang kita baca, kita tonton, kita dapatkan informasi itu hal-hal yang buruk, hal-hal yang cemar, hal-hal yang najis, maka besar kemungkinan itu membentuk wawasan dunia kita, dan ketika kita merespon apa yang ada di depan kita, entah laki-laki, entah perempuan, entah pasangannya atau tidak pasangannya, entah siapapun, bisa menimbulkan stimulasi untuk melakukan tindakan pelecehan dan juga kekerasan seksual. Karena itu, ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, mengevaluasi diri, jangan sampai kita sendiri bertindak sesuai dengan keinginan duniawi. Isilah pikiran kita dengan kebenaran, isilah pengetahuan-pengetahuan kita dengan hal yang baik, isilah hati kita dengan hal-hal yang suci, supaya terbentuk cara pandang kita melihat apapun menjadi sesuatu yang baik. Ini pun masih perlu dievaluasi. Yang kedua, dari pihak yang lain juga kita harus waspada, menjaga diri, karena bukan karena ada niat di awalnya melakukan tindakan kejahatan, tetapi karena ada pihak yang memungkinkan orang itu berbuat jahat, entah pakaiannya yang seronok, atau juga tutur katanya yang membuat itu mencemarkan pikiran, bahkan hal-hal yang lain. Nah, kita perlu waspada, jangan terpancing dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan kita melakukan hal-hal yang jahat, yang buruk. Kalau kita tahu itu, kita bisa melarikan diri dari tindakan itu. Misalnya, dalam kasus Yusuf di rumah Potifar. Dalam kasus Yusuf di rumah Potifar, di mana Yusuf seorang pemuda yang tampan, yang cerdas, pekerja keras, seorang yang betul-betul berada di kontrolnya Potifar dan nyonya Potifar. Tentunya ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan memberkati Yusuf, sekalipun dia sebagai budak di Mesir, di rumah seorang yang bernama Potifar. Satu ketika, seperti yang kita baca di dalam Alkitab, bahwa ada keinginan daging, ingin terjadi pelecehan seksual, tindakan kekerasan oleh nyonya Potifar terhadap Yusuf. Bukan karena Yusuf tidak kuat beriman, bukan karena Yusuf ingin digoda dan diganggu, tetapi karena nyonya Potifar yang tidak hidup di dalam kesucian, keadilan, dan kebenaran. Dia tidak tahu posisinya sebagai seorang perempuan, tetapi keinginan dagingnya, hawa nafsunya, sesuatu yang jahat tercetus di dalam pikirannya, ingin melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap Yusuf. Perempuan yang punya otoritas di rumahnya Potifar itu namanya nyonya Potifar, ingin melakukan tindakan pelecehan seksual, kekerasan seksual kepada Yusuf.
pada satu momen kondisinya itu bisa terjadi, dan apa yang dilakukan oleh Nyonya Potifar, yaitu membuat Yusuf tidak bisa berbuat apa-apa karena di bawah kontrolnya, di bawah kekuasaannya. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Melarikan diri. Yusuf walaupun di situasinya tidak memungkinkan dia untuk bisa bertindak secara perlawanan fisik, karena dia tahu dia berada di bawah kekuasaan otoritas dari Nyonya Potifar, maka dia pergi melarikan diri. Tetapi justru di balik itu Nyonya Potifar memfitnah Yusuf sehingga Yusuf akhirnya dipenjara atas alasan melakukan penindakan kekerasan, pelecehan seksual terhadap Nyonya Potifar, istri dari tuannya. Nah, bukankah ini hal yang sangat menyedihkan? Jadi, pelecehan seksual, tindakan kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja. Bagi mereka yang punya otoritas, punya kekuasaan, itu jauh punya peluang lebih besar. Hati-hati dan waspada. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang di bawah pun, yang di bawah otoritas dalam satu komunitas, dapat melakukan itu demi keamanan, kenyamanan, ketenangannya. Jadi dari sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa jangan berzina di dalam hati dan pikiranmu. Jadi saya ingin mengajak saudara untuk berpikir ulang di dalam melakukan apapun, dalam bertutur kata, dalam bertindak, segala sesuatunya ada konsekuensi logisnya. Hati-hati di dalam berinteraksi dalam konteks sekarang. Hal yang berikutnya adalah ketika kita berhadapan-hadapan dengan orang lain, entah itu dalam posisi setara ataupun dalam posisi kita di atas sebagai orang yang memiliki otoritas atau kita di bawah sebagai orang yang di bawah otoritas, hati-hati bahwa segala sikap tindakan kita bisa direkam oleh orang lain, bisa diadukan oleh orang lain. Padahal kedua pihak tidak punya niatan atau perbuatan apapun yang nampaknya seperti perbuatan jahat. Ini pun mesti kita hati-hati dan bijaksana. Karena di zaman digital ini apapun bisa dijadikan alat untuk menjatuhkan, merusak peradaban dan merusak kehidupan orang-orang Kristen. Karena itu harus hati-hati, harus bijaksana, harus betul-betul kita memperhatikan dengan cermat hal-hal apa yang perlu kita lakukan. Dengan demikian, saudara dan saya melakukan yang baik, yang benar, yang suci. Dalam hal lain, kita memang sangat sulit menerima apa yang diajarkan Tuhan Yesus pada pasal 5 ayat 27-30. Berkaitan dengan kalau mata kita salah, tangan kita salah, bertindak, anggota tubuh kita itu disingkirkan. Apakah maksudnya sedemikian? Jawabannya tentu tidak seleterek seperti itu ya, tidak secara urufiah seperti itu. Maksudnya ialah supaya kita betul-betul menjaga setiap anggota tubuh kita. Besar kemungkinan anggota tubuh kita pun dapat memicu dan mendorong terjadinya suatu tindakan seksual. Dan ini sangat disayangkan kalau kita membiarkan begitu saja. Bukan hanya kita, saya dan saudara yang bertindak, tapi orang lain pun bisa. Karena itu berpakaianlah sesopan mungkin. Berpakaianlah secukup mungkin. Artinya, janganlah mengumbar hal-hal yang tidak perlu dipertontonkan ke publik. Karena itu hal yang memalukan dan menajiskan dan mendorong orang dalam benaknya tindakan kejahatan seksual. Jadi, ini yang pertama. Bagian yang kedua, bicara seksual adalah bicara tentang orang yang sudah menikah. Sudah diberkati Tuhan, menjadi pasangan suami istri. Tentu yang dimaksud adalah pernikahan monogami. Karena saya sangat tidak setuju pernikahan poligami atau juga poliandri atau pernikahan yang sesama jenis. Mengapa saya tidak setuju pernikahan poliandri, poligami, dan sesama jenis? Karena memang Tuhan menghendaki kita menikah sepasang laki-laki dan perempuan dewasa. Sekalipun Alkitab memberikan sebuah kisah adanya pernikahan yang berbeda dengan apa yang ditentukan Tuhan, itu dalam konteks manusia sudah jatuh dalam dosa. Memang Abraham, Yakub, bahkan Daud dan Salomo ada istrinya lebih dari satu. Itu memang realitas manusia sudah berdosa. Sehingga itu bukan menjadi patokan untuk kita ikuti. Yang jadi patokan adalah pernikahan monogami laki-laki dan perempuan yang dewasa, yang seiman, yang takut akan Tuhan. Nah, apabila terjadi perceraian,
Perceraian dapat disebabkan beragam, karena anak tidak dimiliki, karena anak perempuan saja yang diterima, dan sebagainya. Baik itu karena persoalan budaya, persoalan keturunan, persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan keagamaan bahkan. Perceraian bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, bagi siapa saja. Tetapi Tuhan tidak mengendaki perceraian. Kalau ada kasus perceraian karena perzinahan, jadi seseorang pasangan berzina, melakukan hubungan seksual atau melakukan tindakan seksual kepada pihak lain, maka saat itu sebenarnya janji pernikahan sudah putus, sudah batal. Orang tersebut telah dianggap mati. Jadi dia dalam pernikahan itu telah meninggal, telah putus hubungan. Janji pernikahannya putus, batal. Kalau salah satu pasangan, entah laki entah perempuan, berzina, maka dinyatakan seperti itu. Namun ada hal yang perlu diperhatikan, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa orang yang bercerai karena perzinahan itu bisa dilakukan. Kalaupun misalnya ada rekonsiliasi, silakan dilakukan dengan betul-betul bertanggung jawab supaya tidak terulang kejahatan yang sama. Tetapi kalau bercerai karena faktor-faktor ekonomi, kebudayaan, anak, keturunan, dan sebagainya, maka tidak boleh ada perceraian, apapun alasannya. Bagaimana kalau KDRT? KDRT adalah kekerasan dalam rumah tangga oleh pasangannya, yang umumnya dilakukan suami terhadap istrinya. Nah, di sini perlu ada penegakan hukum, perlu ada pendekatan KDRT sebelum mengambil keputusan apakah perceraian atau tetap berkeluarga tetapi untuk sementara pisah. Dari pihak hukum tentu setiap pelaku kejahatan KDRT akan dikenakan sanksi hukum pidana. Dari sisi kehidupan berbudaya tentunya ada keluarga-keluarga yang perlu untuk berkonsultasi, berdiskusi apa yang seharusnya dilakukan. Sementara dari sisi agama, maka gereja harus terlibat. Hamba-hamba Tuhan ikut mengkonseling, melakukan suatu tatanan untuk berinteraksi dengan pasangan yang melakukan KDRT tersebut. Namun, perlu diketahui, kalau itu terjadi, maka orang Kristen perlu berhati-hati. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan bercerai. Bercerai karena perzinahan, itu sudah jelas diperbolehkan. Tetapi, perlu bijak, karena ada anak yang lahir dari keluarga itu, ada tanggung jawab secara moral maupun secara finansial kepada anak-anak. Ini perlu dipertimbangkan. Yang kedua, kalau perceraian karena hal-hal di luar perzinahan, Tuhan Yesus katakan tidak boleh lagi kalau andai kata terjadi terpaksa setelah terjadi suatu upaya pendamaian antara laki-laki perempuan yang terjadi suatu sikap tindakan, maka terjadi perceraian. Misalnya saja terjadi tindakan yang sungguh sangat menyedihkan, baik dari secara hukum, secara budaya, secara kehidupan Kristen, diambil tindakan perceraian, maka pasangan yang bercerai kecuali karena zina, jadi saya abaikan dulu perzinahan, karena perzinahan sudah selesai, eksekusinya sudah jelas. Kalau bukan karena perzinahan, maka perempuan atau laki-laki yang bercerai karena hal-hal lain di luar perzinahan tidak boleh menikah lagi. Saya ulangi, tidak boleh menikah lagi. Jadi hidup sebagaimana sebelum pernikahan berlangsung. Jadi orang itu, kalau bagaimana kalau terpaksa menikah lagi karena masalah yang lain, bukan mungkin juga motif seksual, maka orang itu sedang berzina. Walaupun secara institusional kelembagaan keagamaan disahkan, secara hukum kenegaraan disahkan, tetapi di hadapan Tuhan, menurut apa yang diajarkan Tuhan Yesus, orang itu sedang berzina. Hasil perzinahannya mungkin ada dan sehat-sehat dan kuat-kuat, tapi kehidupannya kehidupan yang berzina. Nah, ini hal yang diajarkan, yang kita bisa tahu dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada banyak orang di dalam khotbah di bukit. Kiranya saudara dan saya bisa memahaminya dengan baik.
Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk menjadi pelaku firman Tuhan dengan benar. Kita masing-masing punya kekurangan, punya kelemahan dalam hal apapun. Janganlah kita menghakimi dan menilai orang karena kita merasa diri kita sudah baik, sudah lebih baik dari orang lain. Hati-hati. Kita harus tahu tiap kita punya kelemahan, kekurangan, termasuk saya dan Anda. Karena itu, mari kita waspada. Jangan mencobai Tuhan, jangan juga terlibat di dalam hal-hal buruk. Kalaupun andai kata pun saya dan saudara berada dalam pergumulan dan kesulitan menghadapi kehidupan ini, datanglah kepada Tuhan, berinteraksilah dengan teman-teman yang membangun saudara, yang sama-sama menyadari keberadaan kita, dan sama-sama kita menemukan yang namanya satu kehidupan spiritual yang lebih baik.